Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan,
Tuhan, mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru.
Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka sebuah menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024.
Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya.
bertanya-tanya, benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui import, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan.
Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya, netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa
massa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembang alias Tom Lembang sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembang sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembang punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembang. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembang. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembang karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembang harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembang, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembang disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan,
termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya.
Menurutnya, jika Kejagung Mover, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut.
Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup, dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak
tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya, benarkah kita butuh saat itu untuk impor, dan dari hitungan analisisnya saat itu importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan.
Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara.
Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya?
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lempeng sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lempeng punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lempeng. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lempeng. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lempeng karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lempeng harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lempeng, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lempeng disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan,
termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya.
Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut.
Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti-besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan
analisisnya saat itu importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober.
Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan
bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti-besti love
kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembang alias Tom Lembang sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembang sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembang punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembang. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembang. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembang karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembang harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembang, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembang disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan,
Tuhan, mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru.
Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis katanya. Menurutnya, jika Kejagung Mover Maika, sebuah menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023, diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024.
Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup, dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Akan ada impor raw
sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong.
Hal senada, pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang, dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa.
Selasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya?
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lempeng sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lempeng punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lempeng. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lempeng. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lempeng karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lempeng harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lempeng, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lempeng disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan,
termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya.
Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut.
Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000
30.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober.
Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong.
Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lempeng sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lempeng punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lempeng. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lempeng. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lempeng karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lempeng harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lempeng, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lempeng disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut tak memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindas ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti?
Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk
Masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun? Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024.
Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya,
benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindas ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya, dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan.
Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti-besti love kesayangan si akunya, netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa
massa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya?
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembang alias Tom Lembang sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembang sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembang punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembang. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembang. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembang karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembang harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembang, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembang disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan,
termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang, dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya.
Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut.
Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas raw
roadmap-nya, tidak jelas datanya, benarkah kita butuh saat itu untuk impor, dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya, dipaksakan. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan.
Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang, dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa.
basah. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya?
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembang alias Tom Lembang sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembang sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembang punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembang. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembang. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembang karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembang harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembang, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembang disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti-besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan,
Tuhan, mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong,
Jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun? Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016? Ini seolah sangat tidak logis katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024.
Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap
roadmapnya, tidak jelas datanya, benarkah kita butuh saat itu untuk impor, dan dari hitungan analisisnya saat itu importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya, dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan.
Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa
massa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang, dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya?
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lempeng sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lempeng punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lempeng. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lempeng. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lempeng karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lempeng harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lempeng, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lempeng disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti?
Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk
Masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun? Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016? Ini seolah sangat tidak logis katanya. Menurutnya, jika Kejagung Mover Maika, sebuah menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023, diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri, jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut.
Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut
akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindas ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang
Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko.
Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti-besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka
tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya, dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disangkakan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong.
Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan mendak-mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa.
pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lempeng sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lempeng punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lempeng. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lempeng. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lempeng karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lempeng harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lempeng, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lempeng disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan,
Tuhan, mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk
masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun? Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016? Ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024.
Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara, tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung, yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor
raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong.
Hal senada, pakar hukum pidana Abdul Fikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menau terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong.
Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lempeng sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lempeng punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lempeng. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lempeng. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lempeng karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lempeng harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lempeng, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lempeng disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti?
Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong,
Jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun? Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016? Ini seolah sangat tidak logis katanya. Menurutnya, jika Kejagung Mover maka sebuah menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024.
Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara, tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup, dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan.
akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum.
Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada, pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang, dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong.
Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi Viral for Justice. Kali ini si
sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya, dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembang alias Tom Lembang sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembang sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembang punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembang. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembang. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembang karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembang harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembang, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembang disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti?
Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang, dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru.
Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis katanya. Menurutnya, jika Kejagung Mover Maika, sebuah menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023, diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024.
Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti-besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Akan ada impor raw
raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong.
Hal senada, pakar hukum pidana Abdul Fikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa.
pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya?
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lempeng sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lempeng punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lempeng. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lempeng. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lempeng karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lempeng harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lempeng, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lempeng disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti?
Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk
Masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun? Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis katanya. Menurutnya, jika Kejagung Mover Maika, sebuah menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023, diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri, jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024.
Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara, tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung, yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup, dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena
tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya, benarkah kita butuh saat itu untuk impor, dan dari hitungan analisisnya saat itu importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan.
Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang, dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa.
pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya?
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lempeng sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lempeng punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lempeng. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lempeng. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lempeng karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lempeng harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lempeng, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lempeng disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut tak memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan,
termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya.
Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka sebuah menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut.
Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000
ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober.
Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menau terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong.
Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum
besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lempeng sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lempeng punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lempeng. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lempeng. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lempeng karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lempeng harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lempeng, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lempeng disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan,
termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang, dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya.
Menurutnya, jika Kejagung Mover, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut.
Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut tak memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya,
benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya, dipaksakan. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan.
Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa
basah. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya, dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lempeng sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lempeng punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lempeng. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lempeng. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lempeng karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lempeng harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lempeng, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lempeng disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan,
Tuhan, mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru.
Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis katanya. Menurutnya, jika Kejagung Mover Maika, sebuah menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023, diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024.
Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara, tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut tak memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya,
benarkah kita butuh saat itu untuk impor, dan dari hitungan analisisnya saat itu importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan.
Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang, dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut tak memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa.
massa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya?
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lempeng sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lempeng punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lempeng. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lempeng. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lempeng karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lempeng harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lempeng, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lempeng disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut tak memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan,
Tuhan, mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru.
Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis katanya. Menurutnya, jika Kejagung Mover, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024.
Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti-besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak
tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan.
Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara.
Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya?
Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya.
Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lempeng alias Tom Lempeng sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lempeng sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lempeng punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lempeng. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lempeng. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lempeng karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lempeng harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lempeng, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015, kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lempeng disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut tak memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelekit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan,
termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya.
Menurutnya, jika Kejagung Mover, maka sebuah menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut.
Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rika Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya Tebet
tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui import bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Could be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang
Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya, seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain, itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif, untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Rike Diah Pitaloka tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait ada atau tidaknya kriminalisasi di balik penangkapan Tom Lembong. Lantas Caimin enggan berkomentar lebih lanjut terkait penetapan tersangka kasus tersebut. Meski begitu, Caimin memberikan pesan dan doa agar Tom Lembong sabar serta kuat. Sementara Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong adalah sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Bahkan Anies menyebut Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko.
Tom Lembong disarankan menjadi justice collaborator setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Diharapkan ex-menteri perdagangan ini bisa mengungkap siapa saja yang menjadi mafia impor gula. Hal ini diungkapkan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo pada Kamis 31 Oktober 2024. Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama, yakni sekitar 9 tahun. Seperti diketahui, Tom Lembong sendiri menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut. Yudi meyakini Tom Lembong sebagai pemberi izin mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia berharap Tom Lembong berani membongkar kemungkinan adanya mafia di balik kebijakan tersebut. Sehingga dengan Tom yang berani bicara tak hanya membuktikan jika dirinya tak bersalah. Yudi juga turut memberikan pesan kepada Kejagung yang meminta Kejagung bisa menuntaskan kasus importasi gula ini sampai ke akarnya. Termasuk ada tidaknya keterlibatan menteri berikutnya yang memberikan kebijakan yang berpotensi dipidana juga. Diplomat mantan Dubes Amerika Serikat ungkap Tom Lembong punya banyak musuh usai menentang bosnya. Diplomat dan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal mengungkapkan kelakuan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai sosok yang jauh dari korup dan punya idealisme. Saya kenal baik Tom Lembong sejak 2003. Waktu itu aktif mendukung SBY. Dia sosok yang punya intelektual yang tinggi, baik hati, tidak korup dan idealis, ungkap Dino Kamis 31 Oktober. Ia menilai Tom Lembong punya banyak musuh. Dia juga banyak musuh sejak berbalik badan menentang mantan bosnya. Kalaupun ada kebijakan yang keliru, saya sinyalir itu bukan motivasi memperkaya diri, tapi karena false judgment atau oversight, kata Dino. Soal impor gula menurut Dino tak hanya dilakukan Mendak era Tom Lembong. Menurut data dari media, impor gula lebih banyak dilakukan Mendak setelah dia. Di sini perlu konsistensi penegak hukum. Good be with you Tom, kata Dino mendukung Tom Lembong. Hal senada pakar hukum pidana Abdul Pikar menilai Kejagung melakukan kekeliruan jika alasan menangkap Tom Lembong karena kebijakan memberikan perizinan. Kejaksaan keliru karena kebijakan itu tak bisa dikriminalkan, katanya Rabu 30 Oktober. Maka menurutnya kasus Thomas Lembong harus menjadi pelajaran menarik karena tak bisa sembarangan menetapkan orang. Karena kebijakan lama sebagai bekas pejabat publik. Nanti banyak orang yang tak mau menjadi pejabat publik karena resikonya, ujarnya. Menurutnya seorang pejabat publik baru bisa dikenakan kriminal jika terbukti mendapat sesuatu dari kebijakannya. Mendapat uang atau materi lain itu kan jelas artinya didasari motif lain, ekonomi motif untuk mencari uang dan sebagainya, katanya. Hal senada dikatakan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta aparat penegak hukum memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus korup baru. Sebab merujuk masa jabatan Tom Lembong, jelas dugaan tindak pidana tahun 2015 kenapa baru disidik setelah 9 tahun. Bagaimana mungkin Tom Lembong disangkakan dengan kasus yang waktu kejadian 2015 hingga 2023, sedangkan masa jabatan hanya 2015 hingga 2016, ini seolah sangat tidak logis, katanya. Menurutnya, jika Kejagung mau fair, maka semua menteri yang menjabat sejak 2015 hingga 2023 diperiksa sebagai saksi dan usut dugaan keterlibatannya, agar Kemendak tertib dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan impor, katanya. Ia pun menyentil aparat penegak hukum, Kejaksaan, KPK, atau Polri jangan menargetkan kasus yang terjadi 9 atau 10 tahun lalu. Jangan menargetkan orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, ujarnya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qahar menyebut telah memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta BTAP pada 2015 silam. Padahal tahun itu Indonesia kelebihan stok gula. Di-spill dong, masa cuman orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Assalamualaikum besti-besti love kesayangan si akunya netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi viral for justice. Kali ini sikat mafia pangan. Guys, Indonesia kemarin 29 Oktober 2024 mantan Menteri Perdagangan ditangkap karena kebijakan impor gula yang terjadi sekitar medio 2015-2016. Yang bersangkutan memberikan izin impor gula mentah atau raw sugar ke salah satu perusahaan senilai 105.000 ton. Akunya penasaran, bener hanya 105.000 ton, dan aku jadi ingat peristiwa nyelkit di hatiku di tahun 2016. Riko Diah Pitaloka
tolak impor gula mentah. Rapat Komisi 6 DPR RI dengan mantan menteri yang katanya menyerahkan semuanya pada Tuhan, akan ada impor raw sugar atau gula mentah 380.000 ton. Saya menolak keras karena tidak jelas roadmap-nya, tidak jelas datanya. Benarkah kita butuh saat itu untuk impor? Dan dari hitungan analisisnya saat itu, importasi 380.000 ton gula tersebut akan datang ke Indonesia bertepatan dengan panen raya tebu di tanah air yang pasti akan merugikan petani tebu kita. Guys, waktu itu gak masuk logikaku ya, diintimidasi kayak gitu untuk menyetujui impor, bawa pasukan ya ke Komisi 6. Tapi aku juga bilang, ya Tuhan, kuserahkan kepadamu, tunjukkan yang benar itu benar, berikan kami kekuatan memperjuangkan kebenaran, tunjukkan yang zolim itu zolim, berikan kami kekuatan untuk melawan kezoliman. Doanya orang yang ditindes ya, juga para petani tebu yang dirugikan. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau dirimu menyerahkan pada Tuhan, Tuhan mana yang kau maksud, Besti? Saya mendukung Presiden Prabowo yang memperjuangkan kedaulatan pangan, dan kedaulatan pangan itu, ketahanan pangan pastinya harus sikat mafia pangan, termasuk dalam hal ini gula impor yang gak jelas roadmapnya, yang gak jelas datanya dipaksakan. Di-spill dong, masa cuma orang itu doang? Emang sendirian mutusinnya? Yuk, spill yuk, Kejaksaan Agung semangat, salam sopan Indonesia! Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin memberikan respons terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Reaksi singkat itu disampaikan Caimin saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 30 Oktober. Dikutip dari Kompas.com, Caimin mengaku ikut sedih terkait penangkapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Terkait penangkapan mantan Menteri Perdagangan ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi oleh penguasa. Menanggapi hal tersebut, Caimin pun irit bicara. Ia mengaku tidak tahu menau terkait ada atau tidaknya kriminalisasi